Hai hai hai, halo anak-anak, selamat pagi, berkat dalam, bagaimana kabar kalian hari ini? Bulina harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan masih tetap semangat meskipun kita masih harus belajar dari rumah. Nah anak-anak, setelah kemarin kalian menyelesaikan subtema 3, sekarang kita akan memasuki pembelajaran tema 2, subtema 4, di mana hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2. Untuk materi ini nanti bisa juga kalian lihat di buku paket halaman 170 sampai dengan 192. Nah, untuk materi esensial kita kali ini ada 3 muatan. Untuk muatan yang pertama yaitu muatan matematika, kita masih akan belajar tentang pembagian. Kemudian untuk muatan SPDP kita akan belajar tentang karya dari bahan alam. Kemudian untuk muatan PPKN kita akan belajar tentang aturan-aturan di tempat umum. Nah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk yang pertama, muatan matematika, kita akan belajar tentang pembagian dengan angka 1. Nah, silakan anak-anak perhatikan pada catatan berikut ini. Bilangan berapapun, jika dibagi dengan angka 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Bulina ulangi sekali lagi. Bilangan berapapun, jika dibagi dengan angka 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Contoh, perhatikan contoh berikut ini. Kakek Beni memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Beni. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Beni? Nah, untuk menjawabnya, silakan ubah soal cerita ini ke dalam kalimat matematika. Kakek Beni memiliki 5 layang-layang. Jadi awalnya jumlah layang-layangnya adalah 5. Diberikan berarti dibagi, tandanya titik 2, kepada Beni, berarti kepada satu orang, berarti dibagi dengan angka 1. Berapakah hasilnya 5 dibagi 1? Ingat, bilangan berapapun jika dibagi dengan angka 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Jadi 5 dibagi 1 hasilnya adalah 5. Contoh lain lagi, misalkan 10 dibagi 1 hasilnya juga 10. Kemudian 12 dibagi 1 hasilnya adalah 12. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian dengan bilangan itu sendiri. Silakan perhatikan catatan berikut ini. Bilangan berapapun, jika dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah angka 1. Bilangan berapapun, jika dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah angka 1. Nah, untuk membuktikannya, silakan anak-anak lihat pada soal berikut ini. Tante Beni memiliki 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Pertanyaannya, berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Nah, cara mengerjakannya, silakan ubah soal cerita ini ke dalam kalimat matematika. Tante Beni membeli 7 gulung benang. Berarti awalnya ada 7 benang. Kita tulis di sini. Sesampainya di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 ponakannya. Berarti dibagi 7. Berapakah hasilnya 7 dibagi 7? Ingat, bilangan berapapun, jika dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah angka 1. Berarti 7 dibagi 7 hasilnya adalah 1. Contoh lain lagi, misalkan 10 dibagi 10 hasilnya adalah 1. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Nah, untuk berikutnya kita akan belajar tentang muatan SPDP, yaitu karya hiasan dengan bahan alami. Nah, untuk muatan kali ini kita akan belajar tentang karya hiasan figura dari kerang.
Tentunya anak-anak masih ingat ya, tentang karya hiasan itu bisa dibuat dengan bahan alami dan bahan buatan. Bahan alami kemarin ada seperti biji-bijian, kemudian daun kering, kemudian cangkang telur, kerang, dan masih banyak lagi. Kemudian ada yang bahan buatan, ada dari plastik, kemudian ada yang keramik, dan sebagainya. Nah, silakan anak-anak perhatikan pada gambar berikut ini. Ini adalah contoh figura yang terbuat dari kerang. Nah, menurut anak-anak, alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat figura dari kerang ini? Nah, tentunya bahan dasarnya adalah kerang. Nah, kerang. Kemudian kita juga membutuhkan lem dan kita juga membutuhkan kertas karton. Nah, kemudian untuk yang ketiga, kita akan belajar muatan PPKN tentang aturan di tempat wisata. Setelah kemarin kalian belajar tentang aturan di rumah, kemudian di sekolah, kemudian aturan di bermain di tempat teman, sekarang kita akan belajar tentang aturan di tempat wisata. Nah, tentunya anak-anak pasti sudah pernah berwisata. Bu Lina yakin setiap tempat wisata itu pasti memiliki aturan-aturan yang harus kalian patuhi atau harus kita laksanakan. Nah, biasanya nanti kalau aturan itu dilanggar, kita akan mendapatkan sanksi ataupun teguran. Nah, apa saja contoh-contoh aturan di tempat wisata itu? Contohnya misalkan ya, menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan atau tidak mencoret-coret fasilitas tempat wisata. Nah, jadi ketika kalian di tempat wisata biasanya ada tulisan, buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh mencoret-coret fasilitas tempat wisata. Kemudian, menjaga barang pribadi yang dibawa saat berwisata. Mengantri saat membeli tiket ataupun karcis. Tidak merusak fasilitas wisata yang disediakan. Kemudian, jika di kebun binatang, misalkan dilarang memberi makan hewan, dilarang meloncat pagar pembatas. Jika di pantai, misalkan dilarang berenang terlalu jauh dari bibir pantai. Nah, itu adalah contoh-contoh aturan di tempat wisata. Nah, anak-anak, untuk tugas daring hari ini, Bu Lina akan memberikan 2 tugas. Untuk tugas daring yang pertama, tugas daring matematika, silakan anak-anak kerjakan latihan soal dari buku paket halaman 175 sampai dengan 176, 178 sampai dengan 179, 179 sampai dengan 181. Untuk mekanisme tugas ini, silakan kalian kerjakan di buku tugas. Kemudian untuk tugas ini tidak usah difoto. Nah, kemudian untuk tugas daring yang kedua, yaitu tugas daring PPKN. Untuk tugasnya, tentunya anak-anak sudah pernah bertamasya atau berwisata bersama keluarga kalian ya. Nah, sekarang coba diingat-ingat aturan apa saja yang ada di tempat wisata yang sudah pernah kalian kunjungi. Nah, untuk mekanisme tugas ini, silakan kerjakan tugas ini di buku tugas. Kemudian, untuk tugas ini, silakan dicoba dikirim via Classroom dengan cara difoto, kemudian diupload. Nah, untuk mekanisme penguploadan atau caranya penguploadan di Classroom, nanti Bu Lina akan membagikan tutorial bagaimana cara mengupload tugas yang difoto tadi ke Classroom. Nah, bagi anak-anak yang belum bisa masuk di Classroom atau belum bisa mempraktekannya, silakan tugas ini bisa juga kalian kirim via WA. Nah, jadi intinya dalam tugas daring PPKN ini mekanismenya silakan kalian kerjakan di buku tugas. Kemudian untuk pengirimannya, yang pertama kita akan mencoba di trial di Classroom. Caranya, tugas yang sudah kalian kerjakan tadi difoto, kemudian hasil foto tadi silakan diupload di Classroom di bagian tugas kelas.
Nah, untuk cara penguploadannya bagaimana, nanti Bu Lina akan memberikan tutorialnya. Nah, bagi anak-anak yang belum bisa mengupload di Classroom atau masih ada kendala, silakan tugas itu dikirim via WA seperti biasanya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sudah jelas dengan pembelajaran kita kali ini? Kalau sudah jelas, pembelajaran kita kali ini Bu Lina akhiri cukup sekian. Terima kasih. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.